Hai, nama aku Evira. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oh ya, sebelumnya juga aku pernah bahas mengenai persamaan nilai mutlak. Jadi kalau kamu belum tonton, kalian bisa cek linknya di description box. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, biasain dulu nih. Di awal-awal kita harus tahu tujuan kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak itu untuk apa. Yang pertama, supaya kalian bisa memahami dan menjelaskan kembali konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak. Setelah kalian ngerti konsepnya, barulah kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini aku ada 2 video. Kita bahas dulu dari video yang pertama. Sebenarnya ini gambarannya aja sih, cuman intinya gini. Ini itu merupakan salah satu sekolah yang bernama SMA Taruna Nusantara. Jadi untuk lolos ke sekolah ini ada beberapa persyaratan. Nah, salah satunya itu calon siswa yang pilih IPA, jadi harus memiliki nilai MIPA itu minimal 75. Sedangkan nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya minimal 70. Dan untuk yang memilih IPS kebalikannya aja. Sebenarnya gak cuman di SMA Taruna Nusantara ini doang. Sekolah-sekolah negeri lainnya di Indonesia pasti punya persyaratan khusus untuk bisa lolos di SMA tersebut, gitu kan. Nah, kita lanjut ke video yang kedua. Oke, kalau kalian dengar suaranya pasti kalian udah tau lah ya. Apalagi kalian yang suka K-pop atau K-drama pasti udah tahu. Iya, ini itu SM Entertainment. Jadi beberapa bulan yang lalu SM Entertainment ini ngadain audisi. Gak jauh beda sama video sebelumnya. Jadi untuk lolos audisi, SM Entertainment ini keluarin beberapa persyaratan. Jadi salah satu persyaratannya itu bagi peserta yang maksimal gitu kelahiran tahun 2000. Nah, minimal kelahiran tahun 2010. Ingat ya, tadi persyaratan di video pertama itu tentang apa, video kedua tentang apa. Oke, aku udah jelasin mengenai video 1 dan video kedua. Terus apa sih kaitannya atau hubungannya kedua video itu dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Jadi gini, kedua video tadi itu kan sama-sama ngomongin tentang persyaratan kan. Untuk video 1 persyaratan untuk lolos SMA, video 2 persyaratan untuk lolos audisi. Pertidaksamaan nilai mutlak dia juga punya persyaratan, atau kita bisa bilang dengan batasan suatu nilai gitu. Dan sebenarnya ya, untuk materi ini, pertidaksamaan nilai mutlak ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu cukup luas. Bahkan bayi yang lahir secara prematur itu sudah loh diterapkan konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Gini maksudnya. Bayi yang lahir prematur harus segera dimasukkan ke dalam inkubator. Fungsinya agar suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius. Nah, misalnya ada pengaruh suhu ruangan yang ngebuat suhu inkubator itu menyimpang, kita ambil aja penyimpangan suhunya itu sebesar 0,2 derajat Celcius. Di sini berarti dokter ataupun perawat harus sudah bisa mengetahui suhu di inkubator itu berapa. Tujuannya agar tidak salah penanganan untuk bayi yang lahir secara prematur. Nah, dari sini juga kita bisa ngebuat model nilai mutlaknya. Gimana caranya? Ini dia. Oke, dari penjelasan yang tadi berarti di sini kita bisa bikin yang diketahui adalah suhu inkubator sebesar 0,4 derajat Celcius. Kemudian suhu yang menyimpang yaitu 0,2 derajat Celcius. Nah, berarti kan karena ada kata-kata suhu yang menyimpang 0,2 derajat Celcius. Berarti kita bisa asumsikan bahwa kemungkinannya itu suhu yang menyimpang ini bisa lebih panas atau bisa lebih dingin gitu kan.
bisa lebih panas atau lebih dingin. Kalau suhu yang lebih panas berarti bertambah atau berkurang? Iya, bertambah. Kalau misalnya lebih dingin berarti berkurang kan? Ya udah, dari sini kita misalin aja. T itu sebagai kemungkinan perubahan suhu inkubator. T ini kemungkinan perubahan suhu inkubator ya. Nah, baru deh bisa buat modelnya. Model matematikanya itu jadi mutlak T dikurang 34 kurang dari sama dengan 0,2 gitu. Jadi kenapa kok harus pakai tanda mutlak? Karena gini, mutlak itu kan selalu bernilai positif gitu kan. Dan nggak mungkin juga dong kalau misalnya di sini kan suhunya nih, nggak mungkin dong suhunya itu bernilainya negatif. Bisa-bisa kalau suhu negatif kedinginan kan bayinya di dalam. Padahal kan bayi yang prematur itu harus hangat tubuhnya. Jadi modelnya seperti ini. Oke, berarti nanti di pertidaksamaan nilai mutlak ini kalian akan bertemu dengan tanda-tanda ini. Kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Karena ya pasti kan udah tau lah ya, tanda ini dengan yang bawah ini itu berbeda. Lanjut, aku punya konsep nih. Ada contoh soal supaya kalian ngerti konsep awalnya. Di sini mutlak X lebih dari 5, berarti kan kalau kita bisa tulis ini ada dua kemungkinan. Bernilai positif atau X jika X-nya itu lebih dari 5. Kemudian bernilai negatif atau negatif X jika X-nya ini kurang dari negatif 5. Sebenarnya untuk penjabaran ini, definisi ini itu sama ya seperti persamaan nilai mutlak yang waktu itu udah pernah aku jelasin. Nah, setelah kita bikin definisinya, lanjut buat di garis bilangan. Di sini buletannya, kalian fokus ya, buletannya di sini tuh tengah-tengahnya putih ya atau tidak diwarnai gitu. Nah, ini menandakan bahwa tanda yang di sini dari soal itu bernilai tandanya itu lebih dari gini aja, bukan lebih dari sama dengan. Karena kalau tanda lebih dari sama dengan ini itu berbeda nanti di sini. Itu pasti ada bedanya. Oke ya. Di sini negatif 5 kita taruh di sebelah kiri, 5-nya di sebelah kanan. Lanjut kita buat panahnya. Karena 5 ini positif, berarti kan panahnya itu ke kanan. Negatif 5 panahnya ke kiri. Nah, sekarang kita lihat nih, tengah-tengahnya bolong. Berarti bisa dong kita tulis atau, yang menandakan atau ini memudahkan kita untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya. Artinya gini, X di mana X-nya itu kurang dari negatif 5, nah baru ini dipakai. Atau X-nya lebih dari 5, di mana X-nya ini adalah elemen bilangan real. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, untuk ini mutlak X lebih dari sama dengan 5. Untuk konsepnya itu sama seperti yang tadi. X-nya jika X lebih dari sama dengan 5, kemudian negatif X kalau X-nya itu kurang dari sama dengan 5. Kalau kalian masih bingung, kenapa ya kok ini bisa dapat segini? Gini caranya. Awalnya kan mutlak X lebih dari sama dengan 5 kan? Dari soal seperti ini. Karena kita mau mengasumsikan nilai mutlak ini yang di dalam, nilai X-nya ini bisa bernilai negatif, berarti kita kalikan negatif. Jadi di sini nih, min X lebih dari sama dengan 5. Karena kita akan mencari nilai X-nya, ya udah kita kalikan negatif semuanya. Jadi X kurang dari sama dengan
negatif 5. Kenapa? Karena di sini menjadi kurang dari sama dengan berpindah tanda. Waktu dulu kan kalian pernah diajarin dong pasti SMP, kalau dari pertidaksamaan, kalau dikalikan negatif atau dibagikan negatif, berarti tandanya akan berubah. Ya, seperti itu. Lanjut, kita buat garis bilangannya. Negatif 5 dan 5. Kira-kira gimana nih? Tengah-tengahnya ini buletannya bolong atau ada isinya? Ada isinya. Gini, ada isinya ya. Gitu, karena di sini dari soal itu dia kasih tahu lebih dari sama dengan. Gitu. Berarti di sini langsung aja himpunan penyelesaiannya X, di mana X kurang dari sama dengan, ini kurang ya, kurang dari sama dengan negatif 5 atau X lebih dari sama dengan 5. Oke, next. Ada contoh lain nih, mutlak X kurang dari 5. Tadi kan lebih, sekarang kurang. Definisinya tetap sama, cuma di garis bilangannya nanti akan menjadi seperti ini. Karena di sini negatif 5-nya itu lebih dari, berarti kan ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kanan. Kalau 5 ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Di tengah-tengahnya bolong nggak? Enggak, di tengah-tengahnya ada isinya nih. Ya udah, dari kalau ada di tengah-tengah itu ada isinya, bukan bolong, kita langsung berpikir, oh berarti nanti di penulisan himpunan penyelesaiannya ada X. Tengah-tengahnya itu X. Jadi X ini di tengah. Lanjut deh. Penulisannya HP menjadi ini. Nih, di sini kan X-nya tengah kan? Ya udah, berarti X kurang dari 5. X-nya lebih dari negatif 5, di mana X-nya adalah elemen bilangan real. Gitu. Kalau sekarang kurang dari negatif 5 juga sama ya. Cuman di sininya itu penuh atau berwarna hitam. Oke, dari pembelajaran kita yang tadi, kesimpulan apa nih yang kamu dapetin? Ini kalian harus paham ya, yang ini. Intinya gini, kalau dia itu lebih dari, berarti dia di tengah-tengahnya itu, kalau dibuat di garis bilangan, dia kan bolong dong di tengah-tengah, yang menyebabkan nanti himpunan penyelesaiannya itu ada kata-kata atau gitu. Ada himpunan penyelesaian itu atau berapa gitu. Nah, kalau kurang dari, berarti di tengah-tengahnya itu garis bilangan tengah-tengahnya nggak kosong, ada nanti X-nya ini di tengah, dimana X lebih dari, ini negatif ya, negatif A kurang dari A, kemudian ini juga sama, tinggal menyesuaikan. Jadi kalian pahami aja yang salah satu dari ini, nanti dari situ pasti kalian bisa ngembangin. Oke. Nah, selanjutnya aku ada soal nih. Nah, ini dia. Ada 4 soal. Yang pertama, mutlak 3X ditambah 7 lebih dari 10. Yang kedua, mutlak 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 5. Yang ketiga, mutlak X ditambah 5 kurang dari sama dengan mutlak 1 dikurang 9X. Dan yang terakhir, dengerin nih supaya nggak salah. Mutlak X per 2 ditambah 5, ini ditambah 5, lebih dari sama dengan 9. 4 soal ini kalian coba kerjain dulu, karena nanti akan aku bahas. Akhirnya selesai juga untuk pembahasan konsep pertidaksamaan nilai mutlak ini. Dan untuk 4 soal yang tadi itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian tonton. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye. My sugar honey, you're just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I'll get